Ya, ke anak-anak bisa lihat ini pertandingan Armageddon antara Magnus Carlsen dan Ding Liren. Jadi eh, dalam pertandingan pertama mereka draw ya. Kalian bisa lihat di sini Magnus Carlsen dan Ding Liren draw dan kesepakatan ya dalam dunia Super Grandmaster ya mereka ada kesepakatan seperti ini bolak-balik 3 kali ya. Nah, pertandingan selanjutnya adalah pertandingan Armageddon. Kalau klasikalnya draw, nah masuk ke Armageddon. Nah, ini Armageddon ya. Giliran lawan Magnus Carlsen. Kita kita ini flip ke Magnus Carlsen aja. Nah, di mana putih hanya dapat 10 menit dan hitam hanya dapat 7 menit ya. Nah, tapi Magnus Carlsen hanya tahan remis putih, hitam harus tahan remis putih dan menang gitu ya. Putih harus menang. Ada perbedaan waktu dan tapi putih harus menang. Kayak kita simak permainannya. Pertama, kita lihat Tingliren, dia bermain Catalan ya, Inggris. Lalu ditanggapi oleh Magnus Carlsen. Nah, kalian lihat sebenarnya intinya mau pembukaan apapun, ya pengembangan buah ya. Nah, ini pengembangan buah sebenarnya. Persis nanti siap rokade dan terusnya gitu ya. Tapi Magnus Carlsen di sini pilih tidak rokade, dia pilih rajanya di tengah. Dia pilih dia diserang gitu ya. Nah, karena kalau rokade nanti ada pertempuran dan seterusnya bahaya gitu ya. Sedangkan Marcus Kasem hanya perlu draw. Oke, kalian lihat apapun apapun yang dilakukan hitam atau putih ya, dia adalah pengembangan buah yang pertama untuk kuasai center ini. Itu basicnya ya. Jadi pembukaan apapun, ini pembukaan Katalan Inggris tetap sama. Nah, ini Marcus Kasem apa tujuannya? Oke, sebenarnya langkah ini sebenarnya nggak lazim gitu ya. Harusnya rokade gitu ya. Nggak lazim terus ntar gajah ke sini atau serang dari sini gitu ya. Berperangnya di petak ini saya pentri gitu ya. Nah, tapi Magnus Carlsen dia mau coba manuver kudanya 1, 2, 3, 4 ya. Sebenarnya buang tempo ya, tapi di sini ada celah. Nah, dia lihat ada celah, ada petak strategis hitam dan putih nggak bisa ini lagi apa menjaga lagi. Nah, ini kelemahan dari kita terlalu cepat-cepat melangkah pion 2 langkah ya. Kalian lihat. Nah, andai kata ini misalnya di apa belum digerakkan gitu ya. Nah, ini bisa nanti 1 langkah untuk menjaga kuda gitu ya. Tapi kalau kita udah punya, jadi hati-hati. Kalian kalau lihat pion eh, nggak melangkah 2 langkah tuh hati-hati. Jadi pion itu bisa maju nggak bisa mundur gitu ya. Beda sama yang lain gitu ya. Jadi hati-hati kalau sudah melangkah. Nah, dia masuk petak strategis gitu. Di mana ini ya bahaya gitu ya. Tapi ya ini masih bisa dimakan untungnya gitu ya. Dan terjadi dimakan, tapi tetap kuda Magnus Carlsen ada di petak strategis gitu ya. Nah, ini petak strategis hitam dan petak lemah putih. Kalian lihat. Oke. Nah, ini putih langsung manuver menteri serang saya Praja. Markasnya tidak rokade gitu ya. Eh, Dia hanya berjalan apa rajanya ke samping 1 langkah. Kenapa sih nggak rokade Magnus gitu ya? Ya pertama kalau rokade langsung bahaya ya, kita langsung dimakan ini ya, langsung dapat karena ada pin di sini ya. Dan putih udah menyerang ke sini gitu ya. Dan emang dari awal udah rencana Magnus nggak rokade gitu ya. Nah, sini ya, ke sini. Oke, ini ya A5. Eh, Lanjut ini gimana bisa? Putih. Oke, coba ulangin ya. Nah, supaya enak lihat. Oke, ini yang tadi. Oke, manuver. Oke. Nah, kalian lihat. Oke, dia hanya gerak 1 langkah dan Dinglirin terus melanjutkan serangannya ya. Nanti pokoknya serang raja gitu ya, karena mau cari menang gitu ya. Nah, maksud kasih yang hanya perlu draw, dia hanya perlu bertahan gitu ya. Asal bertahannya jangan sampai kecolongan. Oke. Nah, ini juga ada petak apa, lemah dari hitam ya, tapi sayangnya di ujung gitu ya. Kalau di ujung ya putih hanya udah hanya bisa ke sini gitu ya atau ke sini.
hanya dua. Tapi sedangkan kalau petak lemahnya di tengah, kalian lihat ya, bisa satu, dua, tiga, empat ya. Ada empat langkah bisa arena musuh gitu ya. Jadi hati-hati dengan petak petak tengah ya, petak tengah ini. Oke, lanjut makan, makan, makan. Nah ini menuju permainan tertutup ya. Memang teorinya kalau kamu mau remis, kamu buat aja permainan tertutup, jangan dimakan pionnya. Kamu buat skema begini nih, tertutup namanya. Nah ini memang udah remis ya, harusnya gitu ya. Karena udah tertutup gini, pion tinggal diadu-adu, materi juga sama, ya udah tuh. Nah kalau kalian lihat langkahnya, ya terus berulang gitu ya. Eh, tentu putih ini ya mau menang karena dia harus menang gitu ya. Dan dia akhirnya mau bongkar gitu ya. Dia bongkar, dia paksa bongkar. Udah dia bongkar, jadi pertukaran, makan, makan, makan. Nah, waktu sekarang langsung ke sini nih, hati-hati ya. Di sini ada satu langkah mati. Nah, jadi jangan dipikir, ah udah tinggal menteri sama ini nggak mungkin mati. Ini masih ada satu langkah mati di sini. Nah, kalian lihat di giliran jaga, oke. Nah, kamu kalau kayak gini tinggal menteri sama raja ya. Lihat petak mana yang kamu nggak bisa di-skak. Jangan sampai kena skak, skak mati gitu ya. Kalau skak draw ya udah memang ini draw gitu, partai draw. Nah, tapi di sini sebenarnya kalau makhluk custom mau paksa bisa ya, mau paksa menang gitu. Tapi tetap semua beresiko ya. Dan dia hanya butuh draw kok untuk bisa menang gitu ya. Jadi dia nggak paksa dan draw ya. Sebenarnya kan di sini maksud Carson ada udah ada apa, ion lebih banyak gitu daripada di Liran. Jadi kalian lihat dia hanya paksa draw aja. Ya ini mungkin di Liran juga bisa draw sama skak berulang terus skak sini skak lagi dan seterusnya bolak-balik sekitar sini ya. Tapi yang jelas nggak bisa matiin ya. Dan di Liran kalau draw juga kalah. Jadi ya udah. Eh, kalian lihat ya, jadi apa yang dia mereka main Magnus Carlsen dan mereka mainkan coba dicontoh. Mereka nggak blunder, hilang menteri, hilang kuda, hilang benteng ya. Mereka menjaga apa buahnya masing-masing saling terikat nih. Nggak ada yang sendirian. Jadi kalau nggak jadi makan pun ada pion gitu ya. Udah dimakan pun ada pion. Nggak ada yang sendirian, nangkring sendirian gitu ya. Kalian lihat nih. Nah ini saling terikat, saling menjaga. Kalau mainnya bisa seperti ini, sulit dikalahkan. Kayak simak terus fakta yang Bapak berikan ya. Oke.